Waktu itu aku sama Lana berkenalan tahun berapa? Tahun 2018. Kita berdua tuh dikenalin sama teman deket kami yang sekarang itu sekaligus I-Lead kami juga sih sekarang. Namanya Kopeni sama Cinova waktu itu. Dan proses perkenalan sih berjalan sangat baik dan kami berkomitmen sampai kami menikah itu sekitar 2 tahun ya. Jadi inisiatif awal untuk nikah awalnya dari Aras. Nah tapi waktu itu saya belum siap, merasa belum siap karena waktu itu pekerjaan kan di luar kota. Jadi nggak akan mungkin ninggalin tuh. Udah gitu kita juga belum pernah tuh nabung untuk biaya pernikahan, buat rumah juga. Jadi pada saat itu benar-benar belum siap. Ya jadi waktu itu kita mulai sharing ya sama orang-orang dalam kita gitu soal kekhawatiran kita berdua soal biaya pernikahan, biaya rumah, terus kehidupan pernikahan seperti apa gitu. Kita juga kan mulai khawatir tuh. Dan bersyukur ya di dalam I-Click kami itu mereka yang selalu menguatkan kami untuk berjalan selalu di dalam iman, dan mereka yang memastikan dan kayak ingetin lagi kalau misalnya Tuhan juga rindu gitu untuk kami masuk dalam kehidupan pernikahan, dan mereka juga yang selalu percaya kalau Tuhan bakal selalu sediakan lah buat kami kayak gitu. Dan untuk langkah awal sih waktu itu memang aku sendiri berdoa sama Tuhan supaya Lana bisa pindah Bandung gitu, karena Lana kan nggak mau pindah Bandung waktu itu. Jadi waktu pas Eras minta aku pulang Bandung, ya sebenarnya berat banget gitu buat ninggalin kerjaan di luar kota, karena kan udah merasa nyaman di sana, dan kalau misalkan ke Bandung itu kan ada tantangan sendiri gitu ya, lebih berat. Tapi doa Eras tuh terjawab gitu sama Tuhan, dijawabin lewat atasan aku. Nah atasan aku tuh telepon waktu itu minta udah kamu kerja di Bandung dengan pegang beberapa kota termasuk Bandung, jadinya kamu ngantor di Bandung. Wah di saat itu kayak benar-benar gitu ngerasa Tuhan tuh pengen kita tuh menjalanin hubungan dalam satu kota. Nah dari situ kita mulai sepakat, kita berdoa terus tiap hari. Kita juga doain buat biaya pernikahan kita, buat rumah, walaupun kita nggak tahu dananya dari mana, tapi kita melangkah dulu dengan iman. Ya jadi waktu itu kita mulai budgetingannya di awal tahun 2020, tapi ternyata di 2020 terjadi pandemi COVID-19 tuh, sehingga terdampak banget bisnis yang sedang saya jalani itu, sehingga ya melihat suatu pernikahan itu suatu yang mustahil untuk dilakukan di 2020. Tapi mujizat Tuhan nggak berhenti ya. Di saat itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah yang keluarga kami miliki itu udah 20 tahun bermasalah secara sertifikat, dan juga udah nggak kejual tuh selama belasan tahun. Dan ternyata di tahun 2020 bisa terjual, padahal ekonomi sedang nggak bagus pada saat itu gitu. Dan puji Tuhannya untuk biaya pernikahan dan renovasi rumah kami bisa pakai uang itu gitu. Walaupun memang pernikahan yang sederhana gitu ya. Waktu itu kaget banget ya, karena kan kita nggak expect yang awalnya kita nggak tahu biaya nikah dari mana, rumah nggak tahu gimana, tapi Tuhan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Dan dengan kasih karunia Tuhan, pada tanggal 29 November 2020 kami melangsungkan acara pernikahan, dan kami bisa lihat dari hubungan kami ini gimana kuasa Tuhan tuh bekerja banget ya. Di saat kita sepakat dan juga kita mengandalkan Tuhan tuh ada gitu di situ. Ya kami tahu ini adalah titik awal dalam perjalanan pernikahan kami, dan mungkin masih banyak tuh perjalanan-perjalanan ke depan yang mungkin akan menjadi tantangan dalam kehidupan kami. Ya, tapi ada satu ayat yang akan selalu kami pegang untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yaitu Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.